Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Sehat ya? Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, kita masih diberi kesempatan, sehingga kita masih belajar dalam pembelajaran virtual kali ini. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kita? Nah, itu kewajiban kita sebagai seorang anak untuk menyayangi, patuh, hormat kepada orang tua dan guru. Menghormati kedua orang tua merupakan suatu bentuk ungkapan kasih melalui kehidupan sehari-hari, dengan tidak menyakiti perasaan mereka dan melakukan yang baik untuk mereka. Sebagai anak yang baik, sebagai anak yang berbakti, sudah sepatutnya kita menghormati dan mentaati mereka. Nah, sebelum kita menginjak lebih lanjut ke materi selanjutnya, kita mengenal terlebih dahulu apa itu hormat dan apa itu taat. Hormat merupakan bentuk sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap dia itu sudah berjasa kepada kita. Sedangkan taat itu merupakan sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya itu sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas, tidak ada keterpaksaan di dalamnya. Nah, setelah kita mengenal apa itu hormat dan apa itu taat, kita mengenal juga apa itu orang tua dan apa itu guru. Orang tua merupakan ayah dan ibu kita yang melahirkan kita, mengasuh kita, mendidik kita, dan membesarkan kita hingga sekarang. Sedangkan guru adalah seorang pengajar, seorang pendidik yang memberikan ilmu atau yang biasa dikenal dalam bahasa Arab yaitu murabbi, mu'allim, dan mu'addab, atau orang yang berprofesi sebagai pendidik yang mengajar siswa-siswanya di kelas. Nah, itu yang dinamakan guru. Baiklah, tentunya ini adalah perilaku terpuji yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, maupun sebagai seorang guru. Baiklah teman-teman sekalian, perhatikan. Ini adalah salah satu kewajiban bagi seorang anak. Jadi, orang tua memiliki hak untuk dihormati, untuk dijaga, untuk diberikan hal baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu keistimewaan, yaitu apa? Contohnya, surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, ini kan hal yang luar biasa. Juga bagaimana perjuangan sebagai seorang ayah dan ibu kita dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu yang melahirkan kita 9 bulan di dalam kandungannya. Kemudian juga seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga dan harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Tentunya ini sudah cukup sebagai alasan kita kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, patuh dan hormat kepada orang tua kita. Kemudian kita akan membahas bagaimana kita berbuat baik, hormat, dan patuh kepada guru. Mengingat ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama atau guru merupakan warisan daripada Nabi. Bayangkan, warisan daripada Nabi yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, yang harus kita cintai, yang harus kita hormati, dan sebagainya. Dari Ubadah bin As-Samad, bahwa Rasulullah bersabda, bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak mau menghormati orang tua dan guru. Bayangkan, Nabi kita sendiri yang mengatakan bahwa bukan golongan kami bagi teman-teman, bagi kita semua yang tidak mau menghormati orang tua, yang tidak mau berbakti kepada orang tua. Maka na'udzubillah. Selanjutnya, yang tidak menyayangi yang muda, yang tidak mengerti hak dari seorang guru. Lebih lanjut, ulama mengatakan bahwasanya al-hurmatu khairun minat ta'ah. Karena betapa pentingnya hormat, patuh, dan taat kita kepada orang tua. Sampai-sampai dikatakan dalam kitab Ta'alim Muta'alim bahwasanya itu tadi, ya. Al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam artian
tidak mengagung-agungkan secara berlebihan kepada kedua orang tua dan guru kita. Tapi ini saking pentingnya, ini pun menjadi jalan, wasilah atau jembatan kita untuk menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tua dan guru merupakan wakil di bumi ini untuk membuat kita semakin menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak yang berbakti dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai melalui pendidikan agama maupun pendidikan umum yang positif tentunya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.